Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai CBR atau yang dikenal sebagai Critical Book Review. Di sini saya akan menjelaskan Critical Book Review untuk memenuhi tugas KKNI dengan mata kuliah media pembelajaran sejarah yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ricu Sidik. Nah, baiklah teman-teman, jadi di CBR saya menggunakan buku utama dengan berjudul Media dan Teknologi dalam Pembelajaran Sejarah. Nah, jadi di dalam buku ini terdapat 11 bab yang akan saya jelaskan nanti. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai teknologi dan pembelajaran di masa depan. Jadi, pengaruh teknologi, kemajuan teknologi, informasi dapat membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas belajar maupun program pembelajaran. Jadi, hal ini dapat kita buktikan dalam bentuk-bentuk pembelajaran itu seperti online learning, blended learning, ataupun sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring. Nah, jadi teknologi dan informasi telah menjadi bagian yang integral dari kegiatan manusia dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk kegiatan belajar dan meningkatkan kemampuan atau kompetensi. Jadi di masa depan teknologi, komunikasi dan informasi akan berkembang semakin pesat. Nah, untuk materi yang kedua itu mengenai definisi dan ragam media pembelajaran. Jadi media berdasarkan katanya itu yang artinya berasal dari bahasa Latin yang artinya medium. Jadi arti medium itu ibaratnya artinya itu perantara. Jadi media itu dapat diartikan sebagai perantara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi yang secara receiver. Nah, jadi secara umum penggunaan media untuk keperluan mengomunikasikan pengetahuan dan informasi akan memberikan beberapa manfaat terhadap penggunanya, antara lain mungkin yang pertama itu dengan penyampaian isi pesan dan pengetahuan secara bersifat standar. Yang kedua itu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga itu adalah penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang keempat itu proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Yang kelima meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam proses belajar lebih fleksibel. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan sikap positif isi atau materi pembelajaran. Jadi yang ketujuh ini merupakan bentuk ragam media pembelajaran, yaitu yang pertama media cetak, media grafis, media audio, media gambar gerak, dan yang terakhir adalah multimedia. Nah, baik teman-teman, untuk yang bab yang ketiga itu mengenai media grafis. Jadi media grafis banyak digunakan untuk membantu proses pemahaman seseorang terhadap informasi dan pengetahuan yang sedang dipelajari. Jadi beragam media grafis dapat digunakan oleh siswa atau learning untuk keperluan memperoleh informasi seperti grafik, chart, diagram, gambar, kartun, dan yang terakhir adalah foto. Oke, yang selanjutnya untuk bab 4 itu adalah media pameran. Jadi, dalam media pameran merupakan media komunikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran atau khalayak atau audiens. Penggunaan media ini dipamerkan pada tempat tertentu sehingga dapat dipelajari dan diamati oleh khalayak. Jadi ragam media yang tergolong dari media pameran itu adalah realita, model, diorama, maupun poster. Jadi penggunaan media pameran dilakukan dengan cara memasangnya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang dapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh khalayak banyak. Nah, yang selanjutnya adalah bab 4 yang mengenai media cetak. Jadi media cetak dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan-bahan yang dicetak di atas lembaran kertas dan digunakan untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan bagi penggunanya. Penggunaan media cetak sebagai medium yang kerap digunakan dalam aktivitas
belajar dan pembelajaran dapat memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya, itu antara lain yang pertama, menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pembaca. Yang kedua itu mungkin memotivasi terciptanya perilaku tertentu dalam diri pembaca. Yang ketiga, memberikan instruksi atau arahan bagi pembaca tentang melakukan sesuatu aktivitas. Nah, jadi secara umum fungsi media cetak bisa diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sebagai alat bantu belajar, yang kedua sebagai bahan pelatihan, yang ketiga sebagai bahan yang berisi informasi dan pengetahuan utama yang dipelajari oleh seluruh siswa. Nah, adapun bentuknya, media cetak biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang suatu objek, buku teks, buket, brosur, koran, majalah, merupakan contoh media ragam cetak yang memuat informasi dan pengetahuan suatu objek yang diperlukan oleh pembacanya. Oke, kita lanjut kepada bab 6, yaitu mengenai media audio. Nah, jadi program rekaman suara atau audio merupakan satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Jadi media audio ini dapat berisi rekaman tentang beraneka ragam dan jenis sumber suara. Nah, jadi media audio dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi, informasi, dan pengetahuan seperti yang pertama, mendokumentasikan pidato seorang pemimpin, yang kedua, merekam diskusi panel tentang suatu topik, yang ketiga, menyajikan rangkuman informasi, yang keempat, merekam hasil wawancara, yang kelima itu menjelaskan secara verbal prosedur, dan yang terakhir adalah melatih keterampilan seseorang dalam memahami informasi yang disampaikan melalui kata-kata. Nah, jadi ada langkah-langkah produksi dan pengembangan program audio pada umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan ide berupa informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan atau dikomunikasikan melalui program audio. Yang kedua, menulis kerangka program. Yang ketiga, menulis naskah. Yang keempat itu menelaah naskah. Yang kelima itu merevisi naskah. Yang keenam itu melakukan finalisasi naskah. Yang ketujuh itu melakukan produktivitas atau rekaman suara. Yang kelima, yang ke-8 itu menelaah program hasil rekaman, dan yang terakhir adalah melakukan finansial hasil rekaman suara. Nah, baik, untuk materi yang ke-8 itu mengenai media yang diproyeksikan. Nah, jadi salah satu ragam media yang kerap digunakan dalam aktivitas belajar dan presentasi adalah media yang diproyeksikan. Jadi ragam media ini dalam penggunaannya mengalami perkembangan mulai dari media overhead, transparansi, opaque, slide, dan film strip, sampai saat ini aplikasi perangkat lunak dari Microsoft PowerPoint. Nah, jadi pengguna program PowerPoint sebagai sarana presentasi dapat memberikan beberapa keuntungan bagi penggunanya, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai kerangka atau outline untuk kegiatan presentasi. Yang kedua, membuat kegiatan presentasi menjadi proses yang sistematik dan utuh. Yang ketiga, membuat aktivitas presentasi menjadi menarik. Yang keempat, melibatkan siswa dalam aktivitas belajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat atau retensi terhadap isi atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, adapun presentasi yang menggunakan media yang diproyeksikan dapat disebut berhasil apabila memenuhi beberapa indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan pemirsa dan memungkinkan siswa menerima sikap positif yang dipelajari. Yang kedua, memotivasi pemirsa untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga itu mengingat pengetahuan dan keterampilan yang dipresentasikan lebih lama atau retensi. Yang keempat itu adalah mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari setelah presentasi.
Oke, untuk materi yang ke-9 itu mengenai media video. Jadi, media video mampu menampilkan unsur gambar atau visual atau suara maupun audio secara bersamaan pada saat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran pemirsa. Nah, ada beberapa instansi atau organisasi telah memanfaatkan media video untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama memberikan orientasi dan pelatihan atau training bagi pegawai ataupun karyawan baru. Yang kedua, menayangkan bahan dan materi pelatihan. Yang ketiga, memperkenalkan produk dan kebijakan baru. Yang keempat, membuat informasi menjadi lebih standar. Program video dapat diputar dan dimainkan dengan menggunakan perangkat mobil seperti handphone, laptop, komputer maupun tablet. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu adalah multimedia. Jadi, program multimedia dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai sebuah program atau aplikasi komputer yang mampu menampilkan pesan atau informasi melalui unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi serta terintegrasi. Jadi, program multimedia pada umumnya berbentuk cakram VCD atau DVD yang telah diprogram agar membuat isi atau materi spesifik yang dapat dipelajari oleh pemirsa. Nah, jadi ragam metode pembelajaran atau cara yang digunakan untuk menyampaikan isi informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam program multimedia antara lain yang pertama presentasi, yang kedua diskusi, yang ketiga simulasi, yang keempat tutorial, yang kelima mungkin latihan berulang, yang keenam pemecahan masalah, yang ketujuh demonstrasi, dan yang terakhir adalah permainan. Oke, untuk materi yang ke-10 itu mengenai teknologi komputer dan jaringan. Jadi perkembangan teknologi perangkat komputer saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk keperluan komputasi saja, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi antar jaringan. Jadi jaringan komputer dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan perangkat komputer yang satu dengan perangkat komputer yang lain melalui media komunikasi. Jadi semakin luasnya jaringan internet yang telah memperbesarkan kemungkinan pengguna untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, perkembangan jaringan tersebut juga telah memunculkan aktivitas pembelajaran yang baru yang disebut dengan istilah e-learning. Jadi e-learning ini adalah konsep belajar yang dapat dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi jaringan komputer atau internet yang digunakan untuk mengakses kurikulum beserta sumber-sumber belajar yang berisi informasi dan pengetahuan. Nah, untuk yang materi terakhir yaitu mendesain pembelajaran efektif dengan cara media dan teknologi. Jadi, guru ataupun instruktur memiliki kewajiban atau menciptakan program pembelajaran sukses yang dapat membawa siswa memiliki kemampuan yang diperlukan setelah menempuh aktivitas belajar. Jadi secara spesifik pembelajaran sukses memiliki beberapa indikator penting, yaitu 1. Mampu membawa siswa dalam mencapai kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membuat siswa mampu mengingat isi dan materi pembelajaran yang lebih lama. Yang keempat, membuat siswa dapat menerapkan atau mengamalkan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Nah, ragam metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru atau instruktur untuk membuat siswa dapat terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama dengan metode presentasi, yang kedua dengan metode diskusi, yang ketiga dengan belajar kooperatif, yang kelima dengan metode penemuan, dan yang keenam adalah metode simulasi, yang ketujuh adalah metode latihan berulang, yang kedelapan adalah metode tutorial, dan yang terakhir adalah metode permainan dan metode demonstrasi. Nah, baik, di sini saya menggunakan buku pembanding yaitu yang berjudul Media Pendidikan. Nah, jadi pada buku Media Pendidikan ini, pada bab pertama buku ini menjelaskan tentang media pendidikan. Jadi, bagaimana proses belajar mengajar, perkembangan media pendidikan dan kegunaan media pendidikan, dan proses mengajar sebagai proses komunikasi. Jadi pada bab kedua buku ini menjelaskan jenis dan karakteristik media,
Jadi untuk pada bab ketiga itu menjelaskan pemilihan media, bagaimana media jadi media perencanaan, dasar pertimbangan pemilihan media, kriteria pemilihan dana atau metode prosedur pemilihan media. Untuk bab yang keempat membahas tentang pengembangan media pendidikan seperti apa itu penyusunan rancangan, penulisan naskah, produksi media, dan evaluasi program media. Jadi untuk pada bab kelima membahas tentang pemanfaatan program media. Di bab ini dijelaskan pola pemanfaatan, strategi pemanfaatan, dan contoh kasus penggunaan media dalam pendidikan. Dan untuk pada bab ke-6 membahas tentang peralatan media. Di sini juga dijelaskan overhead projector, microform reader, proyektor film dirangkai oleh film strip proyektor, proyektor film bingkai, proyektor film gelang, proyektor film, peralatan audio dan video. Nah, baik dari penjelasan saya mengenai buku utama dan buku pembanding, dapat saya simpulkan bahwa media adalah perantara sumber informasi ke penerima informasi, contohnya video, televisi, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting, yaitu media pembelajaran. Jadi pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun ada beberapa aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Jadi media mampu memberikan manfaat atau fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak hanya monoton. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walau hanya melihat gambar ataupun video. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah hasil pemaparan saya mengenai critical book review mengenai tentang media pembelajaran sejarah. Terima kasih.